Para hadirin kaum muslimin yang seiman dan seagama, setiap manusia yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala dengan hati yang ikhlas, lidah yang fasih, karena paksaan, karena dorongan individu yang sahih, jika narik ujung lisan dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, percaya kepada seluruh rukun iman yang 6 yang bertanda gendanya muka dan iman kepada Allah. Karena kita termasuk dalam golongan manusia yang mengaku beriman kepada Allah. Karena kita termasuk dalam golongan manusia yang mengaku beriman kepada Rasulullah. Karena kita termasuk dalam golongan manusia yang mengaku beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Mari kita riwang dalam satu firman-Nya, kata Allah. Ahasiban nas aytraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira mengaku dirinya beriman padahal mereka belum diuji sama sekali? Ini artinya setiap kita mengaku beriman kepada Allah, siap-siaplah menghadapi ujian dan cobaan daripadanya. Itanya dia hai kuku belum iman tahu uji dicoba oleh Allah. Jawabannya bukan karena ditanya orang mengaku beriman kepada Allah, Allah diuji, Allah dicoba enak keimanan yang ditanya ini. Innal asyaddal bala'al anbiya, thumma al-awliya, thumma al-ulama, thumma al-amsal fal amsal. Ujian yang paling berat di Allah abu kepada para nabi, kemudian para wali, kemudian para ulama, ke bawah dan ke bawah, bahkan diuji di Allah Ta'ala setiap manusia yang mengaku beriman kepada Allah. Semakin teguh keimanan, semakin berat pula ujian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat kehidupan perjalanan para rasul. Mutilah ada rasul yang dipanggil oleh Allah. Semuanya merana, semuanya menderita, semuanya berhadapan dengan ujian, cobaan, fitnahan, cemoohan, bahkan nyawa jadi taruhannya. Nah, Rasul bahwa agama Allah berhadapan dengan pimpinan yang zalim. Bahkan beliau membantu bina berhala-berhala yang disembah oleh penguasa. Jika depde Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nah, Rasul bahwa agama Allah berhadapan dengan anaknya sendiri yang pembangkang, Nabi Nuh. Nah, Rasul bahwa agama Allah berhadapan dengan istrinya sendiri yang pembangkang, Nabi Nuh. Nah, Rasul bahwa agama Allah difitnah 9 tahun mendekam dalam penjara tanpa dosa, Nabi Yusuf alaihi salam. Diuji dengan anak, diuji dengan istri, diuji dengan doktrin perbuatannya yang zalim. Namun satu kali kaki maju melangkah ke depan, pandang suruh mundur ke belakang. Semakin berat ujian yang diberi Allah, semakin membaca iman, mengkristal akidah, terbentuk keyakinan yang mulai dari semakin cinta kepada Allah, semakin berat ujian, semakin mampu beliau lalui. Dalam riwayat yang lain, seorang wanita bernama Masyidah, yang iman Masyidah luar biasa ketakwaannya kepada Allah, yang namun bakwatenya Fir'aun diakura sebagai Tuhan, tapi Masyidah tetap beriman ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sayangnya di mana watannya Masyidah usia menua ayah bahagia tinggal di tengah-tengah kerajaan Raja Fir'aun. Yang Fir'aun bahawatannya diakura Tuhan, tapi Masyidah tetap beriman ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya urau ke si urau, minggu ke si minggu, minggu leng mengandau itu. Itu oleh Fir'aun
laknatillah yang bahawa masyidah hanya akui Fir'aun sebagai Tuhan. Allah menentu baik itu Fir'aun bahawa masyidah hanya akui Fir'aun sebagai Tuhan. Wadanya itu hijau masyidah, hijau lagu masyidah, hijau anu masyidah yang pertama sebaya SK, yang kedua sebaya 3, yang ketiga mantap merah dapat dalam ibu bolam jiu di buka apa. Ibu debit pada tangan kita sikat masyarakat dunia. Ibu dia mampu ilah Fir'aun laknatillah. Ibu tu pelangam yang cukup luar. Ibu play dalam ibu dia mampu juki budak-budak. Sehingga wadanya dipuja keluarga masyidah dikul le Fir'aun bah masyidah. Masyidah nalung ke. Uranya nyampak dan kadang apui kahuri kalau buh dalam langum yang cukup raya. Dengan budak-budak hai masyidah. Lo budak pak kata baju. Punya kata hana tak akulung sebagai Tuhan atau kamu iman ke Allah Ta'ala. Yang kata yang pertama akan lodi dalam hidup sampai mati. Jauh daripada masyidah. Hai Fir'aun laknatillah. Lom tepuk anu adalah merupakan titipan Allah yang samada di atas dunia. Menyolong raja tadi kubisah dengan tadi demi iman lom rela. Silahkan Fir'aun silahkan. Ijau anu masyidah yang pertama. Iman tak sampai dari Fir'aun. Jidik dalam hidup dulu boleh hancur atau sampai meninggal dipandang dengan dua mata bunda masyidah. Sehingga wanita merasa sedih yang luar biasa. Iman hana maya, iman hana lima, anu yang kepon jika mata ibu oleh Raja Fir'aun. Rupanya baik kala Fir'aun hana lima satu hana muka satu masyidah diancam dengan kali yang kedua. Masyidah nalung Fir'aun. Anu pertama kali jumpa di hadapan mata kata. Tapi kata tetap mata akulung sebagai Tuhan. Lewingat pak kata masyidah. Menyebut sintingo kata hadapan kulung sebagai Tuhan. Mata tahu iman ke Allah Ta'ala. Anu yang nombor dua akan dilakukan sebagaimana anu yang pertama. Puluh dijawab hai Fir'aun laknatillah. Cinta lo kepada Allah dan Rasul tidak akan pernah pudar karena cinta lo kepada anu. Menyolong tadi pemisah dengan tadi demi iman Fir'aun silahkan pukul tadi punya hawan. Hijau anu yang dua-duanya dan yang sebaya 3. Iman tak sampai. Cincik dalam hidup dulu boleh hancur atau sampai meninggal. Dua buah di hadapan mata bunda masyidah di buah bandung. Ilmu dalam hidup iman tidak pernah goyah. Iman hanya ilmu di pandai Arab-Arab mengenai pikiran padanya lebih iman dan berlaku pulau. Iman masyidah hanya lima diancam dengan kali yang kena. Masyidah tambah dua ada kata dua di hadapan mata kata. Tapi datang mata akulung sebagai Tuhan. Sasaran yang ketiga. Yang anu yang dalam minggu kata masyidah yang mantap tidak dapat pada wujud juga haba. Menyubit kata anda akulung sebagai Tuhan. Jadi lupa mandi. Dikala bunda masyidah ada bayi yang cuma diancam oleh Fir'aun. Bayi yang akan boleh-boleh dalam ibu bunda masyidah kalau mungkin dipegang apa. Yang keinginan tanpa disadari oleh bunda masyidah bila di masa rumah mimpinya. Sehingga yang dikul oleh masyidah Fir'aun. Hai Fir'aun. Uranya mengailanya bayi-bayi yang mantap merah. Bayi yang mantap gelih daripada noda-noda dosa. Menyebut uranya takut ancam dong dengan bayinya terlebih dong nilai depan. Untuk terserah kepada kata. Takoh dong nilai hai Fir'aun. Takoh dong nilai mati itu terserah kepada kata. Mengailanya antum di hadapan mata bayi merah yang belum dibuka apa. Tengah-tengah menang kemari dia bunda masyidah. Kuasa Allah aku bayi merah juga buka apa. Bahawa dia gitu di bayi merahnya. Hai bunda. Biarkanlah bunda. Biarkanlah pemantau yang akan dilakukan oleh Raja Fir'aun bunda. Sabah dua abang long hanalai kau pisah dari alam dunia. Menuju malam akhirat yang kekal abadi selama-lama. Bunda, biar kita orangnya berpisah di dunia untuk sementara. Yakinkanlah bunda, kelak itu akan sampai dalam surga Allah kekal abadi selama-lama. Bunda, orangnya akan dikekalan nampak di hadapan mata. Ubenya iaitu pintu langit dari langit sahkan
para malaikat menunggu kedatangan kita pula. Biarlah pula perkara yang akan dilakukan pada Rajab itu. Bayi merah kuasa Allah di tengah apa? Tengah-tengah di mari bayi bertuahnya hanya diterima oleh permulaan kita. Dijak bayi merah itik dalam hidung burung boleh hancur atau sampai kita. Hei, manis di hadapan mata ipoh oleh ilmu. Iman tidak pernah goyah. Iman hanya pernah lengur. Sehingga oleh kalian hanale Bandung kami ipoh tinggal itu di roti masjidah sasaran yang terakhir. Ikulah ilmu. Hai masjidah. Lako kata awal kalau kau kami kata hanale itu mata kata lumpuh. Jino sasaran yang terakhir kata. Punya kata pihak dahulu sebagai Tuhan atau iman Allah Taala. Kata-kata akan lumpuh mati. Jauh daripada masjidah. Hai berpulaklah. Saya lebih baik mati dalam iman daripada hidup dalam kekufuran. Lebih baik mati dalam iman ketimbang berbudir dalam dunia aku kata sebagai Tuhan yang bersih. Akhirnya Abu bangsa penuh impoh oleh Raja Fir'aun keluarga masjidah. Nyaman puji Allah Taala masjidah. Semakin berat pujian, semakin berat pula keimanan. Mengkristal akidah, terbentuk keyakinan iman hanya dikau kepada dia. Bahkan lagi jauh puji Allah karena cukup pencipta, karena Allah Maha mengetahui mampu dijalani oleh Bunda Masjidah. Cuma bertanya tak mengaku beriman kepada Allah. Bertanya tak mengaku beriman kepada Rasulullah. Allah belum pernah mencoba bertanya dikatakan kau tak manis di kumanda badan. Bertanya tak mengaku beriman kepada Allah. Allah pada puji bertanya dikatakan kusuk roh dalam kubur belau. Maka Allah Maha mengetahui segala-galanya. Mungkin iman yang kita miliki tidak sebaya, hanya seirama, sudah hanya sesuai dengan irama iman yang memiliki dewan yang awal. Yang namun karena kita mengaku beriman kepada Allah, Allah tetap merugi. Wa nabluwannakum bil khairi wasyarri, kata Allah. Kami akan uji kamu hai manusia yang kamu mengaku beriman. Kau cuma dengan kesakitan, pula dengan kesehatan memuji Allah. Kau dengan kemiskinan mencoba Allah Taala dok pula dengan kekayaan. Kadang-kadang ditanya orang yang buat dan memuji Allah Taala dengan kemiskinan, kesusahan, sudah pengeluaran, susah pada muda pada dia. Jinan binari tadi juga bersaudara kepada Allah yang mencoba. Pandai lagi. Di mana kadang dalam usaha yang terjadi terdapat kerugian, tadi pula bahawa mau disampai di mana Allah dengan mencoba dengan uji. Pandai susah. Tapi kadang-kadang ketika kita diduga Allah Taala dengan kesehatan, kemiskinan diduga Allah dengan kekayaan, kita tunduk kepada Allah. Seakan-akan yang cobaan Allah. Seakan-akan yang ujian dan cobaan dari Allah sehingga terlena awak dan sehat. Sibuk dengan harta awak dan demi kekayaan diganda dengan kemiskinan. Ya betul. Berhasil awak dan dicoba bertanya dengan miskin, tapi gagal berantakan mencoba dengan kekayaan dan kesehatan. Kita beri wang sejarah sahabat Rasulullah bang bertanya itu sahabat. Sahabat untuk kasih di mana ada Rasul di situ ada sahabat. Semuanya berjamaah sampai bersama Rasulullah. Tetapi di sahabatnya di semayang sampai sudah kuat. Anda pernah pergi. Anda pernah berdoa bersama Rasulullah. Bersama Allah berjumpa ya Rasul. Hai sahabat, nadum ya Rasulullah. Kepada tanda dari kamu jipur saya sebagai bicara citra hingga kita buka kau. Jauh katanya. Ya Rasulullah, kami tanya makanya di mudah di mana ya. Maka tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, sebenarnya itu cukup memilih berdoa bersama dan bersama para sahabat yang lain. Tapi terpaksa semua karena keadaan tertentu. Maka benar dengan Rasulullah. Ijah yang dipakai cuma tiga hanya dua. Menyambut memilih berdoa bersama dan bersama para sahabat yang lain. Lok takut umuh di rumah habis wantai yang cukup semaya. Karena ijah boleh dua. Sudah umur tapi semaya. Itu benar. Bahawa
Nabi Nabi kata ya Rasul, pernahkah anda dengar lu berdoa kepada Allah untuk jadi hamba yang kaya? Tidak. Kemudian beliau hanya berdoa kepada Rasulullah. Tengok kejalah kata Allah, ya Rasul kalau fikir-fikir kalau memang doa lu menjadi kaya, menyolong jemput kaya lu akan iman tenang mantap ibadah bersama para sahabat yang lain. Dijawab oleh Rasul disebutkan pada dan jelas. Sahabat, kamu punya canggih untuk apa air 1 ember di mana kamu tampung? Lah yang ada puri dan ember dan ember dan itu. Ini artinya syukuri apa adanya sahabat. Ketimbang demi kekayaan kepada kata Alhamdulillah yang lain ketimbang kata binasa di harta. Dua buah ada ketimbang. Pak kali kedai hai kutip tiada. Karena kebermimpi berkali-kali gugur pada Rasul ya Rasulullah. Yang kali berfikir kami ketimbang-timbang berdoa kepada itu pujuk saya. Pak kali yang kedua berdoa ya Rasul. Allahumma rizqna dapat. Ya Allah diberi oleh berbakat dapat. Dari yang kufur sebagai kufur harta. Wujud itulah sabuk kami yang dahulu oleh Rasul. Kemudian peranan sahabat semakin le, semakin le harta sahabat semakin jauh dengan Allah Taala. Barakon dalam jalan kadang masjid Cina, lu kita mah anak kita sahabat masjid. Ini binari wajah yang mulia. Dikhul dari Rasulullah sedekah kata sahabat. Nyo sebuah portret mini katanya. Di sahabat orang yang coba dengan kemiskinan, orang yang coba dengan kesakitan, berhasil menjadi hamba Allah. Tapi orang yang dirubah menjadi kekayaan, hamba yang kaya, hamba yang memiliki harta, beliau gagal menjadi hamba Allah yang bertakwa. Oleh karena demikian, bumisnya penuh ayat bahagia. Nyo Ramadan mengirim Allah kepada kita nyo. Ini kita nyo Ramadan itulah sabar. Benar ujian dan cobaan yang diberi Allah mampu kita sabar supaya kita yaitu mendapat ketenangan dan kebahagiaan dari alam dunia sampai dawa wala akhirat. Putra yang dididik sabar dari Ramadan, sabar jauh daripada dahaga, sabar dari amarah dan dai-dai untuk menjadi hamba yang beriman dan bertakwa, senang di dunia, pula bahagia ketika dawa wala akhirat yang sebab abadi selama-lamanya. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin.